Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah penyuluhan pertanian. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan perlengkapan penyuluhan pertanian. Namun sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama terkait dengan metode dan teknik penyuluhan, kemudian juga terkait dengan proses belajar dalam penyuluhan, serta yang terakhir kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana seorang penyuluh mendekatkan diri dengan para petani dan juga bagaimana penyuluh mendekatkan materi yang akan disampaikan supaya bisa diterima dengan baik oleh petani juga. Nah, dalam rangka mendekatkan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan, maka sangat ditentukan oleh lancarnya kegiatan penyuluhan. Maka dalam hal ini, tentu kegiatan penyuluhan perlu didukung dengan adanya perlengkapan atau fasilitas yang sangat mendukung kegiatan penyuluhan itu. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa sajakah jenis perlengkapan penyuluhan itu dan bagaimana atau apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih perlengkapan penyuluhan pertanian. Dari slide pertama ini dapat kita lihat bahwa gambar yang pertama, salah satunya yang di paling kiri, ada beberapa penyuluh yang sedang membuat video, tag video, dan bisa saja video tersebut akan dijadikan sebagai media untuk menyampaikan penyuluhan pertanian. Pada gambar yang lain, dalam sebuah gubuk atau sebuah ruangan terbuka, seorang penyuluh memberikan materi kepada para petani yang sedang disulurnya. Dan yang terakhir adalah gambar sebuah poster yang berisi edukasi atau ajakan atau eh, mengedukasi terkait dengan bagaimana meningkatkan hasil panen. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari beberapa perlengkapan penyuluhan pertanian. Nah, apa saja yang menjadi perlengkapan dari penyuluhan pertanian itu? Setidaknya ada dua jenis perlengkapan. Yang pertama adalah alat bantu penyuluhan, kemudian yang kedua adalah alat peraga penyuluhan. Apa bedanya? Alat bantu ini digunakan untuk memperlancar jalannya proses penyuluhan. Sedangkan kalau alat peraga tujuannya digunakan adalah untuk menarik agar audiens itu fokus atau tertarik untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh penyuluh. Artinya ketika penyuluh menyampaikan satu materi itu para petani bisa fokus dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyuluh tersebut, karena adanya beberapa poin penjelasan, adanya hal-hal tertentu yang mungkin ditampilkan sehingga petani bisa tertarik untuk memperhatikan ke sana. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari alat bantu dan juga alat peraga penyuluhan pertanian ini. Yang pertama adalah alat bantu penyuluhan, merupakan alat atau perlengkapan penyuluhan yang memang diperlukan oleh seorang penyuluh untuk memperlancar proses mengajarnya selama kegiatan penyuluhan itu berlangsung, ya. Dan ragamnya alat penyuluhan itu banyak banget. Ada mulai dari kurikulum, kemudian lembar persiapan penyuluhan, ada juga papan tulis atau papan penempel, kemudian ada alat tulis, proyektor, sampai dengan perlengkapan ruangan. Nah, akan kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah kurikulum. Dalam pembelajaran, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan penyuluhan pertanian, kurikulum bisa diartikan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai atau tujuan-tujuan yang dikehendaki, ya. Tujuan yang ingin dikehendaki dari tersampaikannya suatu materi atau suatu kurikulum yang telah ditentukan tersebut. Nah, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik yaitu adalah seorang penyuluh dan juga petani ataupun kelompok tani. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu mata pelajaran atau mata ajar pokok yang akan disampaikan, termasuk bahasan-bahasan yang akan diberikan untuk apa saja poin-poinnya, dan ada tujuan baik menurut isi maupun prosesnya. Dan tentu saja setelah akhir program diharapkan adanya rencana evaluasi. Apakah kemudian materinya itu bisa diterima dengan baik, apakah kemudian petaninya melaksanakan, atau evaluasi-evaluasi yang lain. Nah,
Yang kedua adalah lembar-lembar persiapan penyuluhan. Ada beberapa lembar. Yang pertama adalah lembar persiapan menyuluh yang berisikan tentang kronologis tentang pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan selama penyuluhan dilaksanakan. Kemudian juga ada lembar persiapan latihan atau LPL serupa dengan LPM yang dalam hal ini lebih dikhususkan untuk kegiatan penyuluhan pada aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya, karena di sini yang jadi titik tekan adalah terkait dengan latihan itu. Yang berikutnya adalah lembar persiapan kerja ya, mulai dari misalkan dari memberikan penyuluhan itu jam berapa, materinya apa saja, kemudian setelah itu selesai berkunjung ke kelompok tani berpindah ke aktivitas apa lagi, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, perlengkapan yang selanjutnya adalah papan tulis dan atau papan tempel. Dalam hal ini, penyuluh memerlukan papan tulis atau papan penempel untuk menjelaskan materi yang disuluhkan. Untuk barangkali ketika dijelaskan itu tidak cukup dengan lisan, maka bisa disupport dengan adanya tulisan di papan, adanya gambar-gambar yang misalkan perlu digambarkan di papan, baik itu digambar maupun ditempel ya, sehingga ketika penyuluh itu menyampaikan secara lisan terdukung juga dengan adanya visualisasi melalui tulisan ataupun gambar atau sesuatu yang ditempel di papan penempel tersebut. Nah, berlanjut dengan yang ketiga tadi, bahwa ketika penyuluh itu perlu menggambarkan sesuatu, maka butuh alat tulis juga. Maka dalam hal ini perlu kayak kapur, kemudian kapur berwarna, manakala dalam gambar tersebut perlu penekanan-penekanan gambar atau warna-warna tertentu yang harus dipahami oleh petani. Bisa juga berupa pulpen berwarna, spedol dan sebagainya. Ya, dalam hal ini juga alat tulis bisa seperti tip X, kemudian penghapus, itu juga satu serangkaian. Nah, yang kelima, untuk perlengkapan penyuluhan pertanian itu juga dibutuhkan yang berupa perlengkapan ruangan. Contoh yang paling simpel adalah pengeras suara atau mikrofon dan juga amplifiernya, bahkan mungkin megafon. Kalau nggak ada, kalau misalkan di lapangan nggak ada colokan listrik ya pakai toa seperti itu ya. Kemudian termasuk juga pencahayaan, lampu, kemudian korden yang itu bertujuan untuk menutup dari akses pemandangan luar yang tidak perlu dan sebagainya. Termasuk juga adalah penata udara seperti kipas angin maupun AC atau air conditioner. Kenapa diperlukan adanya AC atau kipas? Ya biar ketika siang, misalkan siang hari ketika panas, petani tidak sibuk kemudian pada kipas-kipas sendiri-sendiri, tapi fokus pada kegiatan penyuluhannya. Sehingga dalam hal ini itu penting untuk menyediakan fasilitas ruangan yang kondusif, termasuk tikar, misalkan kalau duduk lesehan, kemudian apalagi misalkan kursi, meja yang kondusif gitu ya, yang enggak krakrik, yang enggak sudah bergoyang-goyang, sudah reot dan sebagainya ya, harus disupport dengan perlengkapan ruangan yang baik juga. Termasuk perlengkapan itu bisa saja misalkan lampu yang support enggak redup atau enggak terlalu terang, itu juga penting. Nah, untuk menampilkan materi yang diberikan itu bisa kemudian juga menggunakan perlengkapan yang bernama proyektor. Ada beberapa jenis proyektor. Yang pertama adalah overhead proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan tulisan dan atau gambar yang ditulis pada bahan tembus cahaya. Ini mungkin pada waktu SMA, sekarang sudah nggak ada lagi ya, sudah jarang digunakan karena sudah digantikan dengan LCD. Tapi pada waktu mungkin masih sekolah di SMA maupun beberapa tahun yang lalu, kita masih menggunakan OHP juga. Jadi di plastik transparansi itu ditulis dengan boxy khusus yang memang nempel di situ, kemudian ditaruh di atas kotaknya itu, kemudian terpancar dan bisa dilihat di tembok atau di layar putih seperti itu. Ini yang namanya overhead projector atau AHP. Kemudian bisa juga bentuknya adalah direct projector semacam B, tetapi untuk memproyeksikan tulisan atau gambar yang tercetak pada kertas biasa. Jadi ini suatu media khusus ya, proyektor khusus. Kemudian ada solid projector semacam OHP juga, tetapi untuk memproyeksikan benda-benda yang memang bisa ditembus cahaya ya, itu solid projector. Kemudian ada juga moving projector untuk memproyeksikan film dan film strip.
kemudian ada lagi slide proyektor untuk memproyeksikan gambar atau tulisan yang direkam, dan juga slide-slide dari suatu film. Lalu ada juga LCD proyektor yang sudah kita sebutkan tadi, yang dihubungkan dengan PC komputer atau notebook atau laptop untuk memproyeksikan tulisan dan atau gambar. Bahkan mungkin sekarang karena tertancap di laptop, terkoneksi dengan PC, itu bisa saja kemudian video-video itu bisa juga ditampilkan. Ya, nah itu sekilas tentang alat penyuluhan pertanian, perlengkapan penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua adalah alat peraga penyuluhan. Nah, ini merupakan suatu benda atau alat yang dapat dilihat, diamati dengan mata, dan seringkali juga alat atau benda yang dapat dilihat dan juga didengar. Nah, alat peraga itu bukan hanya sekedar bisa dilihat dan bisa didengar tadi, namun segala sesuatu yang dapat dilihat dan atau didengar dan itu bisa berfungsi, punya fungsi untuk memperagakan atau menjelaskan segala sesuatu tentang pengertian yang disampaikan secara lisan. Nah, tujuan dari penggunaan alat peraga penyuluhan adalah untuk membantu agar proses belajar dalam kegiatan penyuluhan itu bisa diterima baik oleh petani atau penerima manfaat penyuluhan, dan agar materi yang disampaikan oleh oleh penyuluh itu bisa kemudian lebih mudah dipahami, ya. Ketika penyuluh menjelaskan dengan lisan saja itu barangkali petani punya imajinasi yang liar, jadi masing-masing petani punya imajinasi yang macam-macam. Tetapi ketika dengan alat peraga ini, petani punya satu pemahaman, satu bayangan yang sama tentang apa yang dijelaskan oleh penyuluh itu. Nah, kenapa sih harus menggunakan alat peraga penyuluhan? Ada beberapa fungsi atau pertimbangan mengapa seorang penyuluh perlu menggunakan alat peraga penyuluhan. Yang pertama, alat peraga ditujukan untuk menarik perhatian atau memusatkan perhatian penerima manfaat sehingga lebih mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti jalannya penyuluhan yang sedang dilaksanakan oleh penyuluh yang bersangkutan tersebut. Jadi bisa kemudian fokus dengan materi yang disampaikan. Yang kedua adalah memperjelas pengertian tentang segala sesuatu yang diuraikan atau disampaikan penyuluh secara lisan tersebut, sehingga para petani dapat menghindarkan terjadi salah pengertian yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penyuluh tadi. Misalkan penyuluh menyampaikan terkait dengan pupuk kandang, bisa saja pupuk kandang itu diimajinasikan tidak bahannya dari kotoran ternak dan sejenisnya, tapi mungkin petani punya imajinasi yang lain. Nah, dalam hal ini penting untuk menyampaikan suatu alat peraga biar petani menjadi lebih jelas. Yang ketiga itu tujuan digunakan adanya alat peraga adalah untuk membuat penyuluhan agar lebih efektif, karena penerima manfaat itu akan lebih cepat menerima dan juga memahami segala sesuatu yang dimaksudkan oleh penyuluh, ya. Jadi memang penggunaan alat peraga ini diharapkan dapat memahami lebih cepat dan juga lebih memahami materi yang disampaikan PPL tersebut. Dengan peragaan yang digunakan itu juga akan cenderung menghemat waktu, ya, karena penyuluh sudah ketika menghadirkan suatu alat peraga, petani sudah bisa melihat, mendengar, bahkan mungkin meraba, dan seketika bisa memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh tanpa penyuluh harus menjelaskan berulang-ulang, bahkan harus menyampaikan bentuknya seperti apa atau gambarnya berupa apa, misalkan seperti itu. Nah, serta yang terakhir, fungsi dari alat peraga adalah memberikan kesan yang lebih mendalam sehingga penerima manfaat tidak mudah melupakan kegiatan penyuluhan yang pernah diikutinya tersebut. Ya, kadang mungkin akan ada ketika memori itu dipanggil kembali, itu barangkali yang diingat bukan teorinya, tetapi petani mengingat alat peraganya, yang dengan alat peraga yang diingat itu petani bisa mengingat materi yang pernah disampaikan oleh penyuluh. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Nah, macam dari alat peraga itu apa saja? Ada 4 jenis. Itu bisa berupa benda, bisa berupa barang cetakan, bisa berupa gambar yang diproyeksikan, maupun lambang atau grafika. Ini akan kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah benda. Benda di sini bisa berupa berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah sampel atau contoh, yaitu benda yang asli dapat dibawa oleh penyuluh untuk dijelaskan kepada penerima. Misalkan contoh benih
kemudian contoh pupuk. Nah, itu bisa kemudian dibawa, ini loh Pak, benih padi varietas, misalkan varietas intan, varietas 64, varietas segreng dan sebagainya. Itu bisa saja dibawakan seperti itu. Sehingga ketika menjelaskan bedanya antara satu varietas dengan varietas yang lain, itu misalkan, oh ternyata varietas yang A benihnya lebih panjang, lebih kasar, yang B mungkin lebih kecil. Nah, misalkan seperti itu. Jadi petani akan langsung paham. Contoh pupuk, oh ini misalkan, oh pupuk kandang dari kotoran sapi itu seperti ini, kotoran kambing seperti ini. Sini bisa langsung bisa membedakan. Yang kedua, bisa berupa model atau tiruan seperti contoh traktor, contoh reng, dan sebagainya. Atau contoh-contoh yang lain, hama-hama tertentu, misalkan kumbang, kumbang penggerek, atau lagi misalnya contoh miniatur-miniatur dari selepan dan sebagainya. Bisa juga seperti itu. Nah, yang ketiga berbentuk spesimen atau benda asli yang telah diawetkan, di mana kalau menunjukkan benda yang asli itu susah didapat, sehingga penyuluh perlu menghadirkan spesimen yang telah diawetkan. Nah, beberapa yang sudah diawetkan kan bisa kita lihat contohnya bisa bermacam-macam. Nah, lanjut ke yang kedua, berupa barang cetakan, ada banyak banget. Yang pertama adalah berupa pamflet atau selebaran yang merupakan barang cetakan pada selembar kertas bergambar dan atau bertuliskan. Ya, ini sudah sering kita lihat, misalkan kok di kampus atau apa itu ada di papan-papan pengumuman. Tadi di awal juga bisa berupa berupa leaflet atau pamflet yang memang itu ada gambarnya, ada tulisannya, dan dibagikan ataupun ditempelkan. Kemudian leaflet atau folder itu bisa, kemudian leaflet itu bisa tiga lipatan, folder 2 lipatan, yang berisi informasi, ada gambar, ada tulisan juga, untuk media penyuluhan pertanian juga. Lalu ada lagi brosur atau buklet, merupakan barang cetakan yang berisikan gambar dan tulisan, tapi jumlahnya halamannya lebih banyak. Bahkan mungkin bisa setebal 10-25 halaman, dan paling panjang atau maksimal 50 halaman. Ada lagi berupa plakard atau poster. Plakard dan poster yang keduanya merupakan barang cetakan dengan ukuran yang relatif lebih besar daripada pamflet tadi. Dan bisa ditempel di tembok, di pohon, atau direntangkan di pinggir jalan atau di tengah jalan dengan bantuan bambu atau apapun itu. Ada lagi flip chart atau peta singkap, merupakan sekumpulan poster selebar koran yang digabungkan menjadi satu, yang mungkin mirip-mirip dengan kalau kita lagi ke wisata, ada petanya, kemudian ada beberapa lembar destinasi wisatanya apa saja, seperti itu. Lalu lanjut, yang terakhir ada flanel graph, merupakan alat peraga berbentuk potongan gambar atau tulisan yang ditempelkan pada papan magnet atau kain flanel. Ya, jadi ada beberapa gambar yang memang itu ditempelkan pada papan magnet. Itu kan ada papan yang jenis tertentu yang itu bisa kemudian kayak peta, ada peta desa misalkan, kemudian kelompok tani dilambangkan dengan bintang, itu diletakkan di mana saja. Atau misalkan sentra mana, misalkan padi, sentra produksi apa, dilambangkan di situ, kemudian ditempel di papan magnet tadi, atau di kain flanel. Kemudian ada yang ketiga adalah gambar yang diproyeksikan. Ada transparansi sheet tadi yang sudah kita bahas. Kalau ada OHP berarti ada kertas yang ada plastik yang harus ditampilkan di situ. Yang ini disebut sebagai transparansi sheet, berupa lembaran mika atau plastik yang sudah berisi gambar atau tulisan yang diproyeksikan ke layar dengan menggunakan OHP. Ada juga slide film yang merupakan satu hasil karya fotografi yang berupa film positif, ya, yang memang sudah bisa ditampilkan, dilihat. Bisa juga film strip, movie film, atau kayak misalkan video-video di YouTube, itu bisa juga seperti itu, kemudian ditampilkan. Lambang grafika sendiri berupa gambar dengan keterangan tertulis perlunya sebagai alat peraga. Bisa disajikan secara langsung, ditulis atau digambar pada bidang tertentu, dan diletakkan pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh petani, atau bisa juga disajikan secara tidak langsung dengan diproyeksikan, seperti menggunakan OHP, slide proyektor, film strip, atau bahkan dengan menggunakan
video dan televisi. Nah, bentuk dari lambang grafika ini bisa berupa grafik, diagram, bahkan skema atau chart. Kayak misalkan kalau bahasa sekarang mungkin kita bisa menyebutnya dengan infografis, ya, mirip-mirip dengan infografis tersebut. Jadi ada tulisannya, ada gambarnya, ada grafik-grafiknya, ada diagramnya, ada histogramnya, ada pie chart gitu ya, yang kayak lingkaran, ada presentasenya, kemudian ada bagan atau skema atau alur, misalkan alur pembuatan pupuk, misalkan kotoran difermentasikan, dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa, nah dan seterusnya ya, ada chart-chart tertentu. Nah, macam-macam bagian dari skema itu ternyata banyak banget. Ada kemudian bentuknya pictorial chart, yaitu gambar dari satu sistem tertentu yang dilengkapi rincian dari subsistem yang menyusunnya. Ya, ada mungkin ada kayak misalkan ada chart besar didukung dengan keterangan-keterangan singkat seperlunya. Ada pula tabula chart, yaitu chart yang digambarkan sebagai suatu tabel berisikan keterangan tentang keadaan masing-masing bagian subsistem dari suatu sistem yang ingin dijelaskan. Jadi bisa berupa tabel, kemudian di dalam tabel itu ada gambar-gambar yang didukung dengan penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut. Ada kolomnya, mungkin ada keterangan yang lebih lanjut yang bisa diberikan di situ. Ada lagi genealogical chart, yaitu gambaran tentang hubungan antara subsistem dari sesuatu subsistem yang dijelaskan, dan ini biasanya berdasarkan hubungan garis keturunan. Kalau dalam pendekatan penyuluhan misalkan sering kan ada penyuluh yang juga menyampaikan terkait dengan bagaimana pola keturunan dari misalkan sapi jenis tertentu yang dikawinkan dengan jenis yang sama, kemudian jenis yang lain keturunannya akan seperti apa. Ya, ayam Bangkok dengan ayam kampung, kemudian kelanjutan seterusnya seperti itu. Ada juga flowchart tentang gambaran hubungan antar subsistem dari satu sistem yang ingin dijelaskan, dan biasanya berupa alur kegiatan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing sistem yang bersangkutan. Jadi ada urutan-urutan tertentu, misalkan dari masing-masing urutan itu akan menghasilkan satu luaran atau satu produk. Misalkan ketika urutannya misalkan produk dipanasi, ketika dipanasi nanti akan menjadi apa? Apakah menjadi tepung, apakah kemudian mengering dan sebagainya. Nah, nanti berlanjut lagi tahap berikutnya, luarannya apa lagi. Yang kelima adalah organizational chart, yaitu gambaran tentang struktur organisasi yang menunjukkan saling hubungan antar subsistem dalam sistem yang ingin dijelaskan. Ini mirip-mirip dengan tabula chart tadi. Nah, yang terakhir adalah progress chart, yaitu gambaran tingkat perkembangan yang ditunjukkan atau dialami oleh masing-masing subsistem dalam satu sistem yang ingin dijelaskan. Nah, kalau progress itu ada tingkatannya, ya, bedanya seperti itu. Ada tingkatan lebih lanjut, dan nanti pada tingkatan lebih lanjut itu ada perubahan apa dan apa. Nah, apakah kemudian setiap penyuluhan itu harus menggunakan alat peraga, atau alat peraga apa saja yang perlu dibawa saat kegiatan penyuluhan? Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Yang pertama, bahwa tidak semua alat peraga itu selalu tersedia atau bahkan mungkin gampang diperoleh, harganya murah, ya. Jadi perlu dilihat pada kondisi tertentu tidak semua alat peraga itu bisa dibawa pada sembarang tempat dan waktu. Misalkan barang cetak, poster dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau misalkan harus ditempel, kalau kita lagi di lahan kan nggak mungkin kita tempel di mana, itu kan nggak ada. Kemudian alat peraga yang mahal tidak selalu merupakan jaminan sebagai alat peraga yang efektif untuk tujuan perubahan perilaku tertentu. Ya, kadang alat peraganya yang simpel malah mudah dipahami dibandingkan dengan satu hal yang mungkin lebih rumit. Yang ketiga, pemilihan alat peraga sebaiknya juga disesuaikan untuk tujuan perubahan perilaku tertentu. Misalkan tersedia banyak alternatif alat peraga yang dapat digunakan, maka bisa kemudian dipilih mana yang paling murah tapi paling berefek. Ya, dikaitkan dengan efektivitas dan tingkat kemahalan yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah suatu tabel yang merangkum, ya, ranah perilaku yang diharapkan dicapai atau diubah dari
petani atau kelompok tani, dan juga ragam alat peraga yang bisa digunakan. Alat peraga yang pertama adalah berupa benda. Ini kalau bentuk untuk mengubah pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan bisa berupa menyampaikan contoh, spesimen, sampel, atau juga model. Kalau untuk mengubah sikap, maka perlu adanya contoh ataupun model. Serta untuk mengubah keterampilan bisa berupa benda itu yang bisa digunakan adalah berupa contoh, sampel, dan juga model juga. Nah, yang kedua adalah berupa barang cetakan. Bentuk barang cetakan yang bisa digunakan untuk mengubah atau meningkatkan ranah eh, pengetahuan itu bisa berupa poster, bisa berupa placard, maupun juga selebaran. Nah, kalau yang digunakan untuk mengubah sikap itu antara lain brosur, folder, flipchart, leaflet, flannel graph, dan informasi yang lebih lengkap ya. Biar penilaiannya berubah, maka ada perubahan terkait dengan eh, titik tekan dari media yang digunakan. Misalkan banyak tulisan, perlu menampilkan tidak hanya tidak hanya gambar saja, tapi juga beberapa keterangan lebih banyak, sehingga butuh lembaran-lembaran yang lebih banyak juga. Jadi muncul di sini adalah brosur, folder, dan sebagainya. Terlebih lagi nanti kok misalkan pada yang ingin diubah adalah aspek keterampilannya, maka perlu keterampilan teknis, informasi keterampilan teknis yang perlu dikuasai di situ, maka perlu lembaran yang lebih banyak lagi. Jadi misalkan berupa brosur, flipchart, folder, dan juga leaflet. Nah, yang ketiga adalah ragam alat peraga. Menurut gambar yang diproyeksikan, kalau yang ingin diubah adalah pada ranah pengetahuan, maka bisa atau cukup dilaksanakan dengan menampilkan video, TV, VCD, DVD, movie, film strip, dan sebagainya. Ya, slide itu bisa juga. Kalau sikap lebih kepada transparansi, sikap dan juga transparansi, slide, dan juga film strip. Nah, kalau pada aspek keterampilan, karena video diharapkan bisa diikuti dengan baik oleh petani yang agar terampil, maka bentuknya adalah video baik di TV, di VCD, DVD, slide, film strip yang itu menjelaskan materi-materi secara lebih mendetail karena sampai ke ranah keterampilan. Nah, dalam hal ini maka bisa kita kumpulkan lagi bahwa untuk mengubah pada aspek pengetahuan itu pendekatannya adalah pendekatan tidak langsung, sementara kalau sikap dan keterampilan karena harus ada tersampaikan pesan untuk mengubah persepsi, mengubah sikap atau penilaian, dan juga mengubah keterampilan, maka sebaiknya pendekatannya yang dilakukan adalah pendekatan secara langsung. Nah, demikian untuk gambaran singkat dari materi perlengkapan penyuluhan pertanian. Perlu diingat ada dua jenis, ada alat yang menunjang pelaksanaan kelancaran penyuluhan itu sendiri, dan juga alat yang menunjang eh, alat peraga penyuluhan pertanian itu sendiri. Nah, nanti kalau misalkan belum jelas bisa kemudian ditanyakan melalui grup kita. Baik, demikian untuk materi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.